Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau ditanya mengenai daun kering, apa yang ada di benak kalian saat ini? Coba kalian bayangkan daun kering yang ada di sekitar kalian, yang sering kali kalian lihat. Apa sih daun kering itu? Seringkali orang menganggap bahwa daun kering adalah sampah. Entah di jalanan, di lingkungan sekolah, di halaman rumah, dan dimanapun kita selalu berusaha membersihkan daun kering itu dari tempat kita. Karena apa? Karena ketika ada daun kering, maka tempat itu kotor. Daun kering melambangkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang harus dibersihkan karena mengganggu kita. Daun kering sesungguhnya tidak memiliki makna. Lalu bagaimana kalau saya mengatakan bahwa daun kering itu adalah kita sendiri? Apa ya maksudnya? Untuk itu, tonton terus video ini. Ada istilah bahasa Jawa yang mengatakan alam iki sejatining jagat, yang berarti alam ini adalah guru sejati bagi kita, manusia. Kita bisa belajar dari alam, belajar dari fenomenanya, dari peristiwanya, dari berbagai hal yang ada di alam. Artinya, ketika kita memaknai alam ini, ada banyak hal yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, itu pula lah yang ingin saya bahas bersama kalian dalam video ini, yaitu mengenai filosofi daun kering. Berdasarkan buku yang saya baca, buku Remah dan Daun Kering karya Armada Rianto, diungkapkan berbagai hal mengenai daun kering. Konsep daun kering itu sendiri memberikan sebuah makna kerendahan hati, penyerahan diri, kedewasaan diri, dan banyak hal lainnya. Nah, saya sendiri dalam pembahasan ini ingin menemukan makna filosofi dari daun kering itu tersebut, dari daun kering itu sendiri. Saya menyebutnya dengan istilah 6 sumber kebahagiaan. Yang saya tanyakan dalam pembahasan ini ialah tentang apa makna daun kering bagiku, bagi kita, dan juga bagaimana merealisasikan makna daun kering itu bagi hidup kita. Nah, yang pertama ialah kelekatan daun muda. Mengapa daun muda, teman-teman? Daun memiliki proses yang panjang, fase yang panjang untuk mencapai daun kering. Artinya dimulai dari daun muda itu sendiri. Daun muda melambangkan kesejukan, keindahan. Coba kita bayangkan di musim gugur, pohon tidak akan indah dipandang karena dedaunan yang hilang. Daun muda melambangkan bukti kekuatannya yang melekat pada setiap ranting atau batang. Kelekatan itulah yang memberi pancaran kesejukan. Lalu apa kaitannya dengan hidup kita? Hal ini memberikan makna tentang pentingnya semangat dan jiwa muda. Dari mana semangat dan jiwa muda itu? Ya tentu dari kemauan diri kita sendiri. Tentu teman-teman juga perlu memperhatikan kelekatan daun muda. Kita juga manusia memiliki kelekatan kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada benda-benda yang kita senangi. Nah, kita perlu melihat bahwa kelekatan itu juga bisa mengganggu kita. Ketika kita sulit lepas dari kelekatan, maka kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Tentu dengan semangat dan jiwa muda, dengan komitmen yang ada, kita bisa mengatasi kelekatan tersebut. Yang kedua ialah masa daun menguning. Pernahkah teman-teman memperhatikan daun muda yang mulai menguning, daun yang berubah warna menjadi kuning di atas pohon? Apa yang terjadi?
Daun tidak selamanya muda, daun tidak selamanya hijau. Pada tahap tertentu, daun akan berubah bentuk menjadi kering. Fase ini adalah fase perubahan. Seperti manusia sendiri yang juga mengalami perubahan. Setiap manusia tentu mengalami berbagai hal, berbagai pengalaman yang menuntut perubahan. Kita harus melihat bahwa ada yang ingin kita capai, ada tujuan yang ingin kita capai. Seperti perkataan Armada yang mengatakan, ketika orang berpikir, hidupnya sungguh dimaknai dan mencari kebenaran baru. Artinya, orang harus bisa berani beradaptasi dan mau memaknai pengalaman hidupnya sehingga memperoleh makna atau insight yang berguna bagi dirinya. Yang ketiga ialah melepaskan atau menahan diri dengan batang. Daun yang sudah mulai mengering akan melepaskan diri. Ini bukanlah fase yang mudah. Daun akan pergi dari kelekatan yang selama ini nyaman, yaitu batang pohon itu sendiri. Daun kering tersebut tentu mengalami pergulatan-pergulatan. Sebab bertahan tetap di pohon akan lebih menyenangkan daripada harus pergi ke tempat lain. Ini juga yang menjadi pergulatan bagi kita manusia. Mengapa demikian? Di satu sisi, kita tentu ingin berubah. Kita ingin mencapai sesuatu tujuan. Namun, ada saja hambatan, yaitu apa? Yaitu kelekatan, yaitu zona nyaman yang menghambat diri kita. Salah seorang filsuf Yunani yaitu Plato pernah mengatakan bahwa mengenali diri adalah awal dari kebijaksanaan. Artinya apa? Artinya kita perlu mengenal diri kita. Kita perlu mengenal apa yang ada dalam diri kita. Apa kelekatan kita, apa zona nyaman kita. Sehingga dengan kesadaran tersebut, kita pasti akan bisa terus berusaha dibarengi dengan komitmen yang kuat. Sumber kebahagiaan keempat ialah terbang mengikuti hembusan angin. Tahap ini adalah tahap di mana daun mulai melepaskan diri. Ia mengikuti kemanapun angin membawanya. Daun kering berserah pada kehendak angin, bukan menurutnya sendiri. Saya mengaitkannya dengan kehendak Tuhan sendiri. Apapun kepercayaan kalian, apapun kepercayaan kita, pasti ada dalam tanda kutip angin yang membimbing hidup, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan hadir lewat berbagai pengalaman. Tuhan pun menyertai kita lewat sikap taat kita sendiri akan kehendak dan ajarannya. Armada mengatakan, tidak mungkin berserah diri tanpa relasi personal dengan Tuhan. Ketika kita tidak membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, tentu kita tidak mengenal siapa Tuhan. Siapa dalam tanda kutip angin itu. Pentingnya mengikuti angin ialah agar kita dibimbing, agar kita tahu arah tujuan kita. Sumber yang kelima ialah landing pada tempat atau tanah yang baru. Dimanapun kita pasti melihat daun kering. Daun itu telah terbang terbawa angin. Ada yang ke tanah, ada yang mungkin ke air, ada yang mungkin ke jalan dan kemanapun. Itu adalah tempat baru baginya setelah terbawa oleh angin. Daun mulai beradaptasi lagi dengan tanah dan tempat baru lainnya. Hidup kita pun seperti daun kering, kita selalu berpindah. Kadang kita berada di sebuah tempat baru, namun dalam waktu tertentu kita harus berpindah ke tempat lain. Satu hal yang perlu ialah mempunyai self learner, mempunyai jiwa untuk mau belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Di sini perlu sikap kerendahan hati untuk mau diajar dan mau mengajar.
kata Sokrates, "Aku tak tahu apa-apa selain fakta akan ketidaktahuanku." Orang yang hebat saja mengakui diri tidak tahu apa-apa, sehingga ia semangat untuk belajar apapun dan mencapai apa yang ia inginkan. Lalu kemudian, masa kita pun malas untuk belajar. Orang yang memiliki self-learner adalah orang yang terus berkembang. Orang yang terus bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Bahkan tempat baru pun menjadi keuntungan bagi dia, keuntungan bagi kita. Misalnya kita ditempatkan di tempat yang baru, kita akan memperoleh berbagai hal yang bisa menjadi sumber baru bagi kita, sumber pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Sumber yang terakhir, sumber yang keenam, ialah berkumpul dengan sesama daun kering menuju kesuburan. Pernahkah teman-teman melihat tumpukan daun di sekitar teman-teman? Apa yang terjadi pada tumpukan daun yang sudah lama? Pernahkah kalian menelitinya? Ya, daun kering lama-kelamaan akan menjadi humus. Namun tanpa kebersamaan dari daun kering yang lain, humus dari satu daun tidak akan berarti apapun. Humus akan berfungsi dengan baik jika humus itu tercipta dari dedaunan, dari banyak daun-daun. Humus akan memberi kesuburan dan kehidupan bagi tumbuhan lain, dan otomatis untuk sesama daun sendiri, yaitu melalui pohon yang tumbuh subur lewat adanya humus. Ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Siapa di antara kita yang senang bekerja sama? Kebersamaan itu memberikan kesuburan. Artinya apa? Artinya kebersamaan juga bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita menggalang dana untuk bantuan bencana alam, mungkin secara tidak langsung dari kebersamaan kita telah membantu orang lain. Dari kehidupan kita di tempat kerja, di kampus, di kantor, dan di sebagainya, tentu kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, dengan kebersamaan tersebut tercipta sebuah hasil. Hasil inilah yang perlu kita gapai agar berguna bagi sesama kita, yang menciptakan kesuburan, yang menciptakan hal-hal positif bagi sesama. Mungkin penting juga yaitu dua kunci, yaitu kerendahan hati dan kelembutan hati. Nah, kerendahan hati ialah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan kelembutan hati adalah bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup pun itu berkaitan. Itu juga disebut kelembutan hati. Nah, teman-teman, kerendahan hati itu diwujudkan dengan sikap kita yang mau berserah pada Tuhan. Kelembutan hati itu bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama kita sebagai manusia. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir video. Teman-teman telah bersama-sama melihat 6 sumber kebahagiaan dan juga 2 kunci, yaitu kerendahan hati dan kelembutan hati. Di akhir video ini saya akan tutup dengan sebuah pantun. Memaknai daun kering dengan filsafat. Walaupun pusing, tetap setia. Hai kalian semua yang mau sehat, jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.